Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Noviani, mahasiswa manajemen semester 3 Universitas Putra Indonesia. Di sini saya akan mereview materi yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Rendi Ariandi, SHMH, dalam mata kuliah Hukum Bisnis mengenai selayang pandang hukum dan ekonomi. Hukum Hukum yaitu peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat, yang apabila dilanggar ada sanksi yang tegas. Hukum ini juga ada hukum pidana, perdata, administrasi negara, dan juga hukum adat yang berlaku. Contoh hukum pidana yaitu pidana penjara. Adapun tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ada dasar pengaturan dari negara hukum, diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya, bab 10 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, dan perintah wajib menunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu pasal 28 ayat 5 bahwa menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi harus ada aturannya terlebih dahulu. Jangan sampai ada suatu aktivitas namun tidak ada dasar hukumnya. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri negara hukum? Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Contohnya, yang dianut di Indonesia adanya trias politika atau pembagian kekuasaan menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya, pemerintahan berdasarkan peraturan dan adanya peradilan administrasi negara. Lalu ada unsur negara hukum. Yang pertama, adanya satu sistem pemerintahan sebuah negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Adanya penguasaan dari badan lembaga peradilan yang bebas dan mandiri. Dalam artian, lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak siapapun. Selanjutnya, adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat maupun warga negara untuk berpartisipasi atau ikut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Lalu, bagaimana ketika dikaitkan dengan ekonomi dan bisnis? Kegiatan usaha yang ditujukan untuk mencapai keuntungan, baik itu di bidang produksi barang, distribusi, pemasaran barang, dan perdagangan barang atau jasa. Itu semua berdasarkan hukum, namun tetap bertujuan untuk mencari keuntungan. Selanjutnya, hukum ekonomi adalah hukum yang mengatur sumber-sumber daya agar tercapai kesejahteraan yang berkeadilan. Harusnya hukum dari ekonomi ini dapat mengayomi dengan baik, tidak hanya di tataran teoritis saja, tetapi juga di tataran praktis atau praktek. Selanjutnya ada pembagian hukum. Hukum ini dibagi menjadi 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hubungan hukum yang mengatur pribadi dengan negara atau banyak orang. Dan hukum privat adalah hubungan hukum pribadi dengan pribadi. Dengan demikian, maka bagaimana prinsip-prinsip dari hukum bisnis? Yang pertama ada kegiatan ekonomi, yang kedua adanya keuntungan yang menjanjikan, yang ketiga terpenuhinya syarat-syarat perjanjian. Syarat-syaratnya yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, adanya objek tertentu, adanya nausula yang halal. Yang keempat adanya jaminan
dan adanya pelaksanaan bisnis, yaitu hukum dan keamanan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.